Kita tunggu sambil kita tunggu. Sebelum mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, siapa yang mau membantu Bu Rayu untuk memimpin doa? Dari. Berdoa, memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan siang hari ini, lebih baik doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi bisa memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum ke pembelajaran, perlu Bu Roi perkenalkan karena sudah lama kita tidak berjumpa. Ini sudah berjumpa lagi. Ini kan masuk semester 2. Masih upacara mengikuti dengan baik ya? Kan biasanya kalau upacara yang dinyanyikan lagu Indonesia Raya saja bukan? Nah, ini agar kalian tetap semangat, minta tolong berdiri sebentar. Nah, biasanya yang berdiri siapa ini? Iya. Ayo sini ya. Tenang boleh. Lagu dari Sabang sampai Merauke semuanya siap, gerak. Oke, kita lanjutkan dengan rasa bangga dan dengan semangat. Ya. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dua dari Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk, tepuk tangan. Di pertemuan yang akan datang, harapannya nanti bisa Fari, bisa Ferry, atau yang lain. Tentu saja luar biasa, semoga menjadi DJ internasional. Amin. Sebelum ke pembelajaran, ada tepuk yang membuat kita pasti akan tambah fokus untuk pembelajaran. Nah, kalau nanti Bu Rai bilang tepuk, Tunggal. nah, kalau nanti Bu Rai bilang tabung merah, tepuknya 1 kali. Tabung kuning 2 kali. Tabung hijau. Kalau tabung hitam, iya, gitu ya. Tapi Kak, suara tabungnya lo ya. Iya. Siap ya? Siap ya? Tabung merah, kuning, merah, hitam. Belum konsentrasi. Tabung merah, hijau, merah, kuning, hitam. Sekali lagi ya, masih ada nanti yang merah, 2 semua. Ya, ulang ya, konsentrasi. Tabung. Jangan. Tabung kuning, merah, hitam. Semangat ya. Untuk hari ini materinya melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan membahas tentang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dan siswa-siswi, terkait OSN bagi yang peserta yang belum segera ditunggu di aula beserta siswa yang menginginkan untuk mengikuti kegiatan OSN bisa juga untuk hadir di aula sekarang juga. Kembali peserta OSN yang belum di aula segera ditunggu, dan bagi yang tidak untuk mengikuti OSN juga bisa ke aula sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik luar negeri bebas aktif. Pada materi politik luar negeri bebas aktif, kaitannya dengan materi pokok pembelajaran hari ini. Yang pertama, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Guru yakin kalian sudah belajar bebas aktif yang diterapkan di Indonesia. Politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia yaitu politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas itu apa kemarin? Bebas tidak terikat. Tapi bukan bebas terus bebas yang bebas gitu ya, bukan ya. Tapi ada selentingan ayo ini lapangan belok apa? Mau ada hidayah nih ke lapangan belok apa ya? Oh ya, bebas. Ya, tidak ada ikatan atau tidak ada terkaitan. Selanjutnya aktif, ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan politik luar negeri. Kaitannya contohnya kawasan internasional. Ini materi pokok pembelajaran pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, Bu Roy harapkan yang pertama, kalian mampu menganalisis isi dan kandungan dari pembukaan UUD 1945 serta kaitannya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Siapa yang hafal pembukaan UUD 45? Tunjuk tangan. Dulu, sekarang. Iyalah, kan? Dia menerapkan pembukaan UUD alinea berapa ya? Alinea berapa? Alinea 2 dan alinea berapa? Ini tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, menentukan landasan ideal konstitusional dan operasional yang diterapkan oleh Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif. Siapa yang belajar semalam? Alhamdulillah. Udah jam berapa itu? 12. Ada yang bisa menjelaskan landasan ideal itu apa? Ideal. Ideologi. Oke, boleh. Nyerempet yang hampir benar. Ideal. Yang lain, ideal itu landasan paling mendasar, ya. Landasan ideal negara Indonesia itu apa? Selanjutnya, landasan konstitusional. Ini berarti dia berpegangan dengan apa? UUD 1945. Selanjutnya yang ketiga, pada pembelajaran hari ini Bu Roy harapkan kalian mampu menganalisis kenapa kok politik luar negeri di Indonesia itu kok bebas aktif. Lahirnya atau yang melatar belakangi itu apa? Yang melatar belakangi itu apa? Kenapa kok Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif terkait dengan upaya untuk apa? Agar diakui oleh negara-negara luar. Selanjutnya,
politik luar negeri. Apa yang kalian lihat di situ? Bendera. Ya, berarti dia harus mampu melaksanakan politik-politik itu di kancah internasional tanpa apa tadi? Tanpa ikatan. Jadi aktif, bebas aktif. Maksudnya seperti itu. Pada pembelajaran hari ini, harapan Buloi kalian, halo, Cahayu, kalian sebagai generasi penerus bangsa, ingin menjadi orang sukses enggak? Ya. Tentunya. Kemarin ada yang mau jadi pelaut, chef, apalagi kemarin ya? Kok bandar sabuk? Jangan. Akpol apalagi dokter barangkali. Pramugari, oke, apalagi? Pengusaha banyak banyak. Lanjutkan. Ya. Harapannya kalian sebagai generasi penerus bangsa mampu menerapkan yang namanya jas merah yang diucapkan oleh Presiden Soekarno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena apa? Meski sejarah itu menjelaskan tentang masa lalu, ya apa tidak? Ya. Tetapi dari masa lalu itu kita bisa gunakan sebagai pengalaman dan pelajaran dalam hidup. Karena apa? Manusia itu, kita pribadi, ya, barangkali kita tidak akan melakukan hal yang sama apabila apa yang kita lakukan sebelumnya itu membuat rugi kita, ya atau tidak? Contohnya biasanya, aku tidak akan dekat dengan kamu lagi karena kamu adalah laki-laki yang enggak, saya yang bilang loh ya, enggak boleh yang bilang loh. Biasanya nanti temannya akan dekat dengan siapa kita? Nah, biasanya digunakan untuk pengalaman yang akan datang. Dulu yakin kalian pernah mengalami itu. Berarti enggak orangnya lurus-lurus saja. Benar nggak sih lurus orangnya ini? Kecuali ya. Loncongan 30 derajat. Kayak ini ya. Kenal Pak Soekarno ya? Pak Proklamator, Bapak Kurator. Tolong kepalanya jangan di. Iya, dulu harus dilihat ini. Jalan. Kok jalan? Jangan dulu. Nah ini Bapak Proklamator kita. Nah, dari hal ini kita bisa melihat betapa berjasanya Bapak Soekarno yang mengawali pembacaan apa? Proklamasi. Betul sekali. Nah ya. Tolong dilihat dengan seksama dan dengan persiapan saya untuk Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina harus segera diselesaikan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi setelah tindakan Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan di Istana Kremlin pada Kamis 3 Juni. Dalam pengakuannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia tak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin membuat perang segera selesai. Ia pun berharap agar rantai pasok pangan publik dan energi bisa segera diperbaiki. Vladimir Putin tampak tak berniat menunjukkan reaksi kalau Presiden Joko Widodo ingin perang segera diselesaikan. Saat Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut, Putin justru terlihat meletakkan tangannya di podium, sementara matanya tampak melihat ke bagian atas seperti memperhatikan langit-langit. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama menghidupkan semangat multilateralisme. Ada setidaknya 5 poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Presiden Putin. Di antaranya adalah tentang kemanusiaan. Ia juga menyampaikan soal penyelesaian damai atas konflik Rusia-Ukraina. Di sisi lain, Presiden Jokowi menuturkan bahwa ruang damai atas konflik harus dilakukan. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan dirinya sudah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Putin yang sudah menerima kunjungan saya di Moskow. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia.
Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di Kiev, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia, dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian yang keempat, demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Dan yang kelima, tadi kami berdiskusi panjang mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme, yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki, karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang, bahkan miliaran manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali, menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai, dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Terima kasih, Presiden Putin. Terima kasih. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi Dari video ini tadi, ada yang bisa menyimpulkan permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi sehingga Bapak Jokowi, ya beserta pampresnya mungkin, melakukan kunjungan di Rusia. Yuk, tentang apa? Permasalahan apa? Pangan. Yang kedua, pupuk. Ketiga, apa lagi? Untuk menghentikan peperangan. Yang keempat, penyelesaian konflik. Yang kelima, ayo semangat. Ayo, jangan ngantuk. Bisa cuci muka dulu yang ngantuk. Ayo, Farid. Malas, Bu. Ya makan itu juga. Nah, dari hal ini, yuk ada yang bisa menyimpulkan permasalahan kenapa Pak Jokowi ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Karena ingin mewujudkan perdamaian. Dari hal ini tadi ada kata-kata kerjasama multilateral. Kerjasama dengan berapa negara itu ya? Semua. Berbagai negara. Kerjasama
Bentuk kerjasama dibagi menjadi berapa? Kemarin bentuk kerjasama loh. Dibagi menjadi berapa? Bilateral, yang pertama ya lupa. Yang pertama regional, yang kedua bilateral, yang ketiga internasional, yang keempat internasional. Kalau regional kemarin di kawasan mana saja? Asia atau di kawasan satu kawasan. Ya, boleh Asia. Jadi biasanya negara-negara yang boleh bekerja sama atau ikut serta dalam organisasinya ya di kawasan itu. Contohnya apa kemarin? ASEAN. Ya, bagus sekali. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Berarti kalau kita lihat hubungan Indonesia dengan Rusia itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Karena apa? Pak Jokowi diperkenankan untuk hadir ke sana, diberi keamanan yang sangat ketat. Ini kaitannya dengan landasan politik luar negeri bebas aktif yang dilakukan oleh negara Indonesia. Ya, kalau presidennya ada beberapa presiden yang takut dia tidak akan berani ke sana. Tapi karena Pak Jokowi memikirkan bangsa Indonesia, keberlanjutan hidupnya, mau tidak mau Pak Jokowi harus ke Rusia bertemu dengan Putin. Tadi terkait dengan kemanusiaan pangan. Karena Pak Rusia itu termasuk salah satu pemasoknya, termasuk yang ada di Indonesia. Dari video tersebut, Bu Roi ini yang pertama kalian mampu ya mengungkapkan landasan tadi, landasan politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan di Indonesia. Yang kedua, menentukan apa saja toh landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional yang diterapkan oleh Indonesia di kancah internasional sebagai landasan politik luar negeri bebas aktif. Very bagus, Ani. Nah, yang kedua, harapannya pada materi ini nanti secara kelompok mulai ingin kalian menceritakan latar belakang yang melatar belakangi kenapa Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, diskusikan kelompok bersama kelompok kalian materi tentang ini. Yang pertama, menganalisis isi dan kandungan dari pembukaan UUD serta kaitannya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, kelompok 2, menentukan landasan ideal, konstitusional, dan operasional pada politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, menganalisis lahirnya politik luar negeri di Indonesia. Kemarin Bu Rai sudah memberikan materi mau belajar kepada kalian. Tadi alhamdulillah meskipun belum belajar pasti masih ingat materi yang kemarin ya. Pada diskusi ini Bu Rai harapkan kalian bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang materi tersebut di atas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siapa ini? Ketua kelompoknya? Saatnya jam 10 dimulai. Kelompok 2, ketua kelompok. Tunjuk teman-teman. Sama? Sama. Lanjut. Kelompok 3. Yami. Ini ya. Nanti kelompoknya untuk anggotanya nanti silahkan Resti, Salma, dan Yanti bisa menentukan atau bisa teman-teman yang mau menjadi satu kelompoknya dengan Resti, Salma, atau Yanti silahkan mulai sekarang bisa segera membentuk kelompok 1. Ayo. Hadapnya enggak?
Ya, 1, 2, 3. Jadi nama ya. Ayo. Kelompok 1, kelompok Insinyur Soekarno. Kelompok 2, kelompok Muhammad Hatta. Kelompok 3, Muhammad Yamin. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Kelompok 1 di mana? Sini. Oh, sini. Oke. Kelompok 2. Sini. Kelompok 3. Oh, sini 3. Kelompok 2. Nah, ayo. Tempat duduknya dikondisikan. Tempat duduknya dikondisikan. Boleh. Nanti laporan ya, minta tolong HP-nya didapat dulu. Kelompoknya lagi siapa saja? Nino. Maaf. Egi. Nah, ini? Pakai ibu. Pakai kabu. Terus, apa lagi? Lanjut. Ini. Haris. FHIZ. FHARIZ. Ini. Iya. Siap. Terus. Itu pun dia tadi. Amira. Lanjut. Nito. Samur. Itu Mita. maning. Samur. Sudah ya. Ini ya. Dani. Yaya di mana ya, Yen? Kan dia. Oh dia. Kamunya di situ. Gak boleh di situ. Di situ. Betul. Ya wes terus apa? Bukan itu ya. Dikerjakan secara kelompok. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Salma. Siapa? Fajar. Ayo setor nama. Enggak ada pacar Bu. Pajar sat. Itu SD. Ini. Ada gini. Ini. Ya. Tambahin Egi pakai Oh, gini. double R. Lanjut. Tegar. Ini. Tegar Ah iya. Dia. Disco Bu. Tegar Fajar. Fitri. Next. Gani. Ini. Gani. Terus. Dani kukus. Gini. Dani. Biasa. Gani. Lanjut. Y. Nangisan yuk. Nangisan Bu. Anis. Anis ya banget. Anis ya banget. Putri.
Ayo, keterlibatan siswa tidak hanya satu yang mengerjakan. Ayo, semuanya mengerjakan. Sambung nggih. Yanti, terus. Aton. Lagi. Nah. Jadi, hari ini ya. Terus. Gini. Aton. Lupa. Ini. Diana. Terus. Mau sakti sama sini ya, Tom. Lanjut. Ayo, pokoknya harus menyetorkan nama. Kalau tidak menyetorkan nama nggak dapat. Arit, kalau masih ngantuk, ke belakang Rit, cuci muka Rit. ACH, Ajmat ya, Ajmat. Saya sembilan 2 orang. Harusnya Ajmat ini. Lanjut. Ini. Ini. Riza. Pakai S. Samur. Ini yang nanti dapat nilai berarti yang namanya di sini. Ayo lanjutkan. Taruh dulu, kecuali mau mencari informasi materi. Sedikit ya. Ini Resti ya? Kenapa ini? Kaitannya dengan yang lain bisa menyiapkan pertanyaan bagi kelompok lawan yang bertanya, yang mau menanggapi nanti akan mendapatkan nilai. Silakan yang lain bisa mencari materi, boleh lewat HP tulis, atau mau mencari pertanyaan dari HP juga boleh. Oh gabut. Ini loh luar itu. Oh, tidak lagi. Ini loh bukan. Bukannya lain saya HP ini. Oh juga pertanyaan loh. Ada buka saja. Masalah rumah tangga nanti. Dikasih banyak. Iya. Akan dari pertanyaan itu. Satu dan
Oh, tentang apa? Belum sendiri. Ini satu mengatasi sini. Kalian kan ini kan satu ini yang kamu silakan yang lain. Kalau ada yang kurang paham, sama tanyakan. Ya, belajar. Ini Jangan lupa nama kelompoknya diisi di bagian identitas paling depan. Sekarang pukul 14.56. Mulai kasih waktu jam 2 lebih 10 menit. Mulai kasih waktu jam 2 lebih 10 menit. Jam 3 lebih 10 menit. Ayo cepat. Jangan lupa dibagi kelompok yang mau menulis. Ada yang mencari materinya, ada yang menyiapkan pertanyaan. Nanti kita tolong disiapkan, ditunjuk temannya yang maju minimal 3 sampai 4 orang nanti yang di depan. Tidak hanya satu, kasihan. Ya, tapi nanti yang di sini juga boleh kembali. Kelompok 3 nanti yang maju siapa? Kelompok 1 yang maju. Iya. Laki-laki semua. Pasti. Pokoknya intinya 3 sampai 4 nanti ada yang membantu ada yang nanti membantu menjawab pertanyaan. Pasti. Kelompok gimana yang maju siapa? Siapkan soalnya juga untuk ada yang pertanyaan.
Iya, ekspresi. Imajinasinya terlalu siap belum ini pertanyaan dulu kamu yang lain. Oke sih. Sama sini, sama satu. Persiapan belum untuk soal. Sama-sama dengan
Membaca materi yang terlebih dahulu sebelum nanti mempresentasikan masing-masing kelompok yang sudah ditunjuk. Sama tenang ya. Adanya bicara dulu. Jam 3 lebih 10 menit sudah selesai semua. Silakan siapa yang mau siap dulu. Karena materi ini saling terkait, jadi urut dari kelompok 1. Nanti lanjut ke kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1 dimasukkan dulu. Sampai tambah banyak.
Jangan naik masuk ke dalam lagi. Ayo. Yang maju siapa? Terserah 4, boleh 3. Kasih ya? Boleh maju semua, enggak apa-apa. Silakan. Semua. Ya, ayo. Serasa dengan anak. Papa. Ayo. Sebentar. Lomba buah belum selesai. Belum terus. Dulu, ayo yang merasa bajunya masih di luar dimasukkan dulu. Ya, ragu. Nah, nanti kalau nggak selesai, dari sana nggak berapa persen? Nomor 2. Bentar ya, kelompok 1 ya, nunggu. Ya nanti fokus semua mendengarkan. Oke, jangan terlalu lama. Ayo, tenang. 3, 2. Ayo bagi nasi. Kalau nomor 1 silakan tolong disediakan. HP silakan ditaruh semua. Bagus. Jangan lupa memperkenalkan diri dari kelompok mana. Mau menjelaskan tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bebas aktif. Pelaksanaan politik luar Indonesia merupakan amanat Konstitusi keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Maka dari amanat tersebut, pemerintah Indonesia harus turut serta memperjuangkan terbebasnya peranakan dunia dari segala macam bentuk kolonialisme. Indonesia juga harus secara aktif mewujudkan kehidupan perdamaian dunia berupa ketertiban aktifnya dalam penyelesaian konflik di kawasan-kawasan tertentu maupun perjuangan bagi terciptanya perdamaian dunia. peran aktif Indonesia dalam pergaulan internasional diimplementasikan dalam berbagai partisipasi aktif Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia.
beberapa peran aktif di berbagai peristiwa seperti melaksanakan konferensi Asia Afrika, aktif dalam gerakan non-blok, membentuk ASEAN, dan mengirimkan pasukan ke berbagai wilayah penduduk di Indonesia dan dunia. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang politik luar negeri Indonesia secara utuh dalam bab ini akan bahas tentang warisan politik luar negeri, debat aktif Indonesia dan pelaksanaannya sejak tahun 1948 hingga masa reformasi. Selain itu akan bahas juga peran aktif Indonesia di panggung dunia atau internasional khususnya dalam menjaga perdamaian dunia. Mengapa politik luar negeri Indonesia memiliki sifat aktif? Maksudnya apa gitu ya? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Cahayu? Latun?
berarti Indonesia memang aktif dalam upaya yang terpenting, salah satunya yaitu dalam perdamaian dunia. Kelompok 3 yang laki mau bertanya, kelompok 2? Sebentar, tak lagi. Ya silakan, segeri. Sebutkan peran aktif Indonesia dalam politik bebas aktif. Oke, sebutkan peran aktif berarti contoh konkretnya ya. Indonesia dalam mengikuti politik bebas aktif, perannya dalam bidang apa gitu atau maksudnya bagaimana Mas Ferry? Oke, dalam bidang apa kita atau dalam organisasi apa? Melakukan di berbagai peristiwa seperti melaksanakan konferensi Asia Afrika, aktif dalam gerakan non-blok, membentuk ASEAN dan mengirim pasukan Garuda ke berbagai wilayah konflik di dunia. Oke, peran aktifnya Mas Ferry, Bu Roy bantu untuk kelompok 1. Peran aktifnya itu berarti dia mengikuti beberapa peran. Contohnya Indonesia mengikuti organisasi OKI. OKI itu mana ya? Organisasi Konferensi Islam. Yang kedua, Indonesia juga aktif dalam gerakan non-blok. Selanjutnya ada ASEAN dan pasukan Garuda dikenal dengan misi Garuda atau KAA Konferensi Asia. Gitu Mas Ferry? Oke, paham ya? Selanjutnya kelompok 1 ada yang mau membantu menambahi barangkali ada organisasi lain. Ada sama. Oh sama. Walah. Lanjut berdiri perkenalkan nama. Enggak. Tetap harus perkenalkan sama saya, Cantika. Bagaimana keterkaitan isi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif? Keterkaitannya antara pembukaan UUD kaitannya dengan penerapan politik luar negeri bebas aktif gitu ya, Diana ya. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Kelompok 2. Oke, berdiri. Sebentar dong. Udah jelas, Maksudnya juga sih, apa peran? Peran Indonesia dalam pendirian ASEAN merupakan bentuk nyata dari politik bebas aktif Indonesia dijelaskan. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN, betul? Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Bantu jawab. Ini temannya belum yakin apa peran Indonesia di dalam organisasi ASEAN. Peran Indonesia di organisasi dalam organisasi ASEAN. Sebagai penggagas konferensi tingkat tinggi atau KTT ya. Selanjutnya lagi, ayo. Oke, mulai bantu ya. Selain menjadi penggagas konferensi tingkat tinggi yang kedua, Indonesia merupakan pendiri atau pelopor dari berdirinya ASEAN. ASEAN itu didirikan berapa negara? 10. 10. ASEAN. 10. ASEAN. 15. Association of Southeast Asian Nation. Berapa? 12. ASEAN. 25. ASEAN itu didirikan oleh 5 negara. 1 Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Oke, sudah tepuk tangan. Sudah.
tambahan jam ini. Iya, tambahan soalnya tadi 15 menit. Hubungannya lagi kok. Siapa yang maju? Ayo, ayo. Kalian lihatkan sebentar. Oke, sudah dijelaskan tadi untuk landasan ideal, operasional, dan konstitusional. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 ya? Biasa. Perempuan dulu. Ayo. Mengapa landasan UD dijadikan landasan dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia konstitusional? Ada mau membantu dari kelompok 2? Mengapa landasan konstitusional dipakai untuk atau dipakai dalam penerapan politik luar negeri bebas aktif? Agar supaya Ada mau bantu? Kelompoknya di siapa yang mau menjawab? Oke, siapa rekan yang bertanya? Ayo lebih kondusif lagi. Tentu jawab pertanyaannya, mengapa landasan konstitusional itu dipakai untuk atau dipakai sebagai pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif? Karena apa loh? Karena landasan itu tidak terkait dengan siapapun. jelas. Yang lain, ada yang bisa membantu. Kenapa landasan konstitusional dipakai pada pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif? Bagaimana ketentuan hukum di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Oke, sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang termaktub pada pembukaan undang-undang alinea berapa? Alinea keempat, seperti itu ya Mbak? Jelas? Atau ada sanggahan? Tambahan? Ya.
Karena ya tepat sekali, tepuk tangan untuk Rasti dulu. Karena terdapat norma atau aturan secara global yang memang diambil atau diperoleh dari Pancasila itu sendiri. Ya, itu kenapa landasan konstitusional dipakai. Selain itu, landasan konstitusional pada pelaksanaan politik luar negeri juga pada pasal 11. Ada pasal 11. Bisa dipahami ya? Nah, cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Oke. Masuk. Kelompok 3. Kelompok 3 yakni Parikatu, Bapak Diana, Bandar, Spanda, Deni, Baik, Kampa, dan Liza. Yang maju siapa? Oke. Analisis lahirnya politik luar negeri di Indonesia, minta tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ini yang Silakan dulu. Dua blok ini saling berseteru dengan menyebarkan ideologi masing-masing yang dianut guna mempengaruhi negara lain selama Bapak Presiden Muhammad Hatta dalam mendayung di antara dua arah menawarkan konsep politik yang bebas aktif di Indonesia. Pada 2 September 1948, Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya di depan Komite Nasional Masyarakat atau KNI bahwa Indonesia semestinya bisa menentukan sikap sendiri dalam menghadapi konflik politik internasional saat ini. Politik bebas aktif artinya Indonesia dapat secara bebas menentukan rakyat dan kebijakannya sendiri dalam menghadapi permasalahan internasional dan tidak mengibatkan diri pada kekuatan. Tujuan dari politik aktif Indonesia yaitu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kepentingan bangsa, menjaga netralitas Indonesia dengan internasional dengan tetap aktif dalam menciptakan hubungan yang itu memenuhi persaudaraan antar bangsa secara dari semangat Pancasila. Cukup. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan lahirnya atau latar belakang lahirnya politik luar negeri di Indonesia? Prinsip pokok politik luar negeri Indonesia. Prinsip pokok politik luar negeri Indonesia. Prinsip pokok politik luar negeri Indonesia. Dijawab mau membantu. Lanjut. Tentang contoh politik luar negeri Indonesia. Sebutkan contoh politik luar negeri Indonesia. Contoh politik luar negeri Indonesia. Oke, bukan dong. Luar negeri bebas aktif. Bentar.
politik luar negeri Indonesia. Indonesia ini mau dibantu, Mas? Peran aktifnya itu ya, ASEAN tadi ya, KAA, gerakan non-blok, misi itu jadi misi atau peran Indonesia dalam mencapai perdamaian dunia dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, prinsipnya bebas aktif politik luar negeri. Ada yang mau tanya lagi? Tidak. Kelompok gantian ya, kelompok 2. Apa manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia? Apa manfaat yang didapatkan dari politik luar negeri? Perdamaian dunia. Menjaga kedaulatan, apa lagi? Menjalin hubungan antara negara-negara yang ada di internasional atau dunia. Karena apa? Ketika negara Indonesia mau bekerja sama, otomatis nanti akan apa yang pertama tadi seperti yang Bu Roy putarkan videonya. Kalau dari Rusia ternyata mereka memasok pangan, ya kan ya, suku, ya kan. Jadi negara itu istilahnya seperti kita, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Indonesia berarti tanpa bantuan negara lain. Makanya ada kegiatan ekspor dan Kalau Korea Utara kan terisolasi. kan ya bisa lewat mana ya. Kalau impor itu apa ya? Impor masuk menerima barang dari luar. Kalau ekspor kelompok 3 udah ya? Oke, cukup. Terima kasih. Ada yang bisa membantu Bu Roy untuk menyimpulkan materi dari awal tadi? Kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Kita belajar hari ini menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Sudahkah pernah kalian dapatkan dari guru yang lain, sosial lain, Bu Roy? Sudah? Kalian diminta untuk menggali informasi sendiri. Menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Dari refleksi pembelajaran hari ini, yang pertama kaitannya politik luar negeri dikaitkan dengan pembukaan tadi sudah dijelaskan, ada yang bilang karena terkait dengan aturan, norma, dan ketentuan ketatanegaraan yang ada. Selanjutnya landasan ide dalam pelaksanaan, biarkan dulu. Dalam pelaksanaan politik luar negeri ada berapa landasan tadi? 3. Ide konstitusional. Ketiga, operasional. Ide itu diingat-ingat. Berarti landasan dasar yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, konstitusional pada pembukaan UUD 1945. Selain itu pada pasal 11 tentang hubungan negara-negara yang selanjutnya yang ketiga operasional. Ini juga ada peraturan dari Menteri Luar Negeri. Baik operasional berarti untuk melengkapi landasan ideal dan landasan konstitusional. Harapan Bu Roy dari pembelajaran hari ini kalian mampu ya memahami tadi tentang landasan, tentang lahirnya dari politik luar negeri bebas aktif pada saat itu atau yang diterapkan di Indonesia. Ya tadi kan kalau lahirnya apa ya? Yang latar belakangnya apa? Politik luar negeri bebas aktif.
yang melatar belakangi lahirnya politik luar negeri bebas aktif apa tadi? Setelah terjadinya pasca peperangan perang dingin antara mana dengan mana? Amerika itu dikenal dengan blok barat dan blok timur. Minta tolong ada tugas dari Bu Roy, rangkumlah materi dari materi bahan ajar yang sudah boleh berikan. Ini untuk tugas individu. Ya, di pertemuan yang selanjutnya nanti akan boleh tanyakan untuk penilaiannya. Ya, semoga bermanfaat. Tetap belajar, tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Ya, bisa deh. Oke, sebelum penutupan kita ice breaking sebentar biar nanti dalam perjalanan tetap semangat, tetap fokus ketika menaiki sepeda motor tidak kebut-kebutan. Ada sih Pak. Tidak kebut-kebutan, minta tolong bisa 20 km per jam. Ya, mengajukan tepuk tadi biar tetap fokus. Lampu merah, 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 kuning, 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 merah, 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 hitam. Konsentrasi. Lampu hijau, hijau, kuning, kuning, merah, 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 kuning, 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 hitam. Pembelajaran hari ini minta tolong gantian Farid. Farid memimpin doa sebelum pulang. Semoga perjalanan kita sampai rumah berjalan dengan lancar. Kita diberi keselamatan. Kayak Farid, doa Farid. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Ya, mudah-mudahan terima kasih.